Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kelas psikologi komunikasi. Hari ini kita ada dua tema, ada dua bahasan yang akan dibahas. Yang pertama tentang psikologi komunikator dan yang kedua adalah tentang psikologi pesan. Nah, apa sih psikologi komunikator? Jadi ada satu quotes yang pernah saya dapatkan ketika seseorang itu mengkomunikasikan sesuatu atau menyampaikan pesan, sebenarnya dia itu tuh tidak menyampaikan pesan, tapi ya menyampaikan apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada dalam pikirannya, dan apa yang ada dalam sudut pandangnya. So he doesn't communicate what he says, but he communicates what he is. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator? Ada 3. Untuk dilihat, oh iya dia memang mengkomunikasikan dirinya, what he is. Itu ada faktor kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Apa saja itu? Jadi kalau dari sisi komunikator, kredibilitas itu sangat penting sekali. Saya yakin teman-teman ketika melihat ada orang lagi ngebahas tentang apa ya contohnya ya. Misal sekarang lagi musim Piala Dunia gitu ya. Terus lagi ngebahas tentang sepak bola. Tapi yang ngebahas ini bahkan dia itu tuh nggak suka sepak bola, tidak punya hobi sepak bola dan bisa jadi mungkin dia baru baca berita sesaat sebelum akhirnya dia dimintai pendapat gimana nih perkembangan Piala Dunia sekarang, apa bedanya dengan yang sebelumnya. Ketika dia nggak expert di situ, dia bukan siapa-siapa, nobody, orang biasa saja dan bahkan tidak pernah berkecimpung sama sekali di dunia olahraga terutama di sepak bola, ya pasti kredibilitasnya itu akan dipertanyakan. Nah, kredibilitas ini adalah seperangkat persepsi komunikan tentang sifat-sifat komunikator. Jadi ini sebenarnya persepsinya kita sebagai pendengar ya, sebagai komunikan ya. Itu orangnya kayak gimana sih? Kalau misalnya teman-teman juga punya persepsi bahwa saya sebagai dosen, kayaknya kalau Bu Ayu nggak expert di situ deh. Bu Ayu kalau ngomong kayaknya eh apa ya? Susah dimengerti, kayaknya Bu Ayu bukan expertnya ada di situ. Kalau teman-teman sudah punya persepsi seperti itu, saya yakin kredibilitas saya tidak sebaik itu. Karena kredibilitas itu adalah masalah persepsi. Jadi kredibilitas bergantung pada pelaku persepsi, persepsinya komunikan, topik yang dibahas, dan situasinya seperti apa. Mungkin saat ini teman-teman percaya dengan saya karena situasinya kita lagi di dunia perkuliahan nih. Saya dosen dan teman-teman adalah mahasiswa. Nanti mungkin bisa berkebalikan juga. Misal sesama teman-teman yang memberikan presentasi. Nah, karena sesama mahasiswa yang memberikan presentasi dan kebetulan presentasi yang disampaikan itu terkait dengan materi kuliah yang juga sebenarnya karena sesama mahasiswa jadi belum menguasai banget. Jadi teman-teman sesama mahasiswa ngerasa kayaknya dia belum kredibel di situ deh. Persepsinya masih nggak yakin. Kalau ada pertanyaan jadi kayak perlu dijelaskan ulang atau dinyatakan ulang oleh si dosen misalnya. Itu contoh kredibilitas. Kemudian yang kedua atraksi. Biasanya kita itu akan cenderung menyenangi orang-orang yang secara fisik itu tampan atau cantik. Iya nggak? Kalau misalnya yang ngomong itu adalah kayak kemarin nih sempat kan booming berita tentang Dian Sastro itu ngajar di salah satu jurusan vokasi di Universitas Indonesia. Terus kita ngelihat di situ kayak semua mahasiswanya tuh merhatiin dia banget. Ya selain memang Dian Sastro ini memang ahli di bidang yang memang secara kredibilitas tadi ya. Memang ahli di situ di bidang perfilman, apa yang disampaikan memang Dian Sastro itu sangat-sangat expert di situ. Tapi di luar itu ya karena ditambah dia cantik. Jadi pasti kayak orang ngerasa ada atraksi yang attract kita untuk bisa memperhatikan orang tersebut. Tampan atau cantik. Kalau bawaan lahir saya nggak ganteng nggak cantik gimana dong Bu? Ya nggak apa-apa. Yang penting kita rapi. Yang penting kita good looking gitu ya. Kalau misalnya kita ketemu sama seseorang kita sesuaikan dengan situasinya. Jadi
Kalau misalnya kita ketemu di kampus, kita pengen dilihat oleh dosen sebagai orang yang kredibel, orang yang misalnya kalau ngomong itu bisa dipercaya. Datanglah tepat waktu, datanglah dengan pakai pakaian yang rapi, dengan rambut yang rapi juga misalnya, karena itu adalah bagian dari atraksi. Kemudian biasanya kita tuh juga akan lebih tertarik sama komunikator yang punya banyak kesamaan sama kita. Misal nih, kita sama-sama suka makan Indomie. Terus kita sering nongkrong bareng, suka nongkrong di warung-warung Indomie. Nah, karena punya kesamaan, pada akhirnya nanti obrolan-obrolan yang akan keluar itu kan kayak, kamu biasanya nongkrong di mana? Warmindo mana nih yang lagi Warmindo mana nih yang nyaman untuk nugas juga? Yang itu enak nggak sih? AA-nya yang di sana itu tuh pelayanannya oke nggak sih? Ketika kita punya kesamaan itu pasti kayak atraknya akan lebih besar. Sama ketika teman-teman dulu misalnya baru aja masuk ke UP 45 gitu kan, baru kenal dengan teman-teman terus kayak yang, oh kamu dari Bandung gitu. Iya loh, saya Bandung juga. Bandungnya mana? Karena ada kesamaan, akhirnya cepet akrab. Kemudian yang berikutnya atraksi itu adalah kita cenderung memiliki kemampuan lebih, kita cenderung menyenangi orang-orang yang secara kemampuan itu lebih baik daripada kita. Ini jelas ya, kita biasanya kalau udah mengagumi seseorang itu pasti kayak yang kita pasti akan ngedengerin banget gitu, karena kita sudah kagum dulu sama orang tersebut. Mungkin bisa jadi apa yang diomongin tuh kurang bermakna atau kurang ada isinya gitu ya, kurang padat gitu isinya, kurang berbobot gitu isinya. Tapi ketika orang yang sedang berbicara ini adalah yang menyampaikan, ini adalah orang yang kita punya persepsi bahwa dia ini lebih hebat daripada kita, kita pasti akan cenderung mendengarkan atau memperhatikan. Yang ketiga adalah kekuasaan. Kekuasaan ini adalah kemampuan menimbulkan ketundukan. Kekuasaan menyebabkan seorang komunikator bisa dalam tanda kutip memaksakan kehendaknya kepada orang lain karena ia punya sumber daya yang sangat penting atau critical resources. Jadi itu kenapa kalau misalnya ada dekan ngomong, kita pasti akan mencoba untuk memperhatikan. Ya selain pasti ada faktor atraksi dan faktor kredibilitas, ada faktor kekuasaan juga di situ. Kenapa kalau presiden yang ngomong, apalagi kalau di negara-negara seperti yang saya contohkan di sini gambarnya gitu ya, negara-negara seperti Korea Utara ini pasti orang akan memperhatikan. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi dari sisi komunikator, psikologi komunikatornya itu sendiri. Yang kedua, dari psikologi pesan. Jadi ini mempengaruhi juga ya bagaimana komunikasi ini efektif atau tidak. Atau seorang komunikator itu akan didengar oleh komunikannya atau tidak. Kalau dari sisi pesan, apakah pesan yang disampaikan itu akan nyampe atau tidak ke si komunikannya. Nah, ada quotes juga. Dengan bahasa yang merupakan kumpulan kata-kata, kita bisa mengatur perilaku orang lain. That's why ada negosiasi, that's why ada pengambilan keputusan, that's why ada persuasi. Nah, ini bukti bahwa bahasa dengan permainan kata-kata, dengan bahasa verbal dan non-verbal itu kita bisa mengatur perilaku orang lain. Pesan secara linguistik itu sebenarnya ada dua, fungsional dan formal. Secara fungsional ini adalah alat yang dimiliki untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Sedangkan secara formal itu bisa dibuat menurut peraturan tata bahasa. Kalau di Indonesia ada EYD namanya. Kalau di luar negeri kayak bahasa Inggris ada past tense, ada present tense gitu kan. Ada yang seperti itu. Kemudian pandangan kita tentang dunia itu dibentuk oleh bahasa. Dan karena bahasa itu berbeda, pandangan kita tentang dunia pun bisa berbeda pula. Secara selektif kita menyaring data sensori yang masuk seperti yang telah diprogram oleh bahasa yang kita pakai. Dengan demikian, masyarakat yang menggunakan bahasa yang berbeda hidup dalam dunia sensori yang berbeda pula. Contoh kalau di bahasa Jawa itu ada bahasa kromo inggil, ada bahasa kromo alus, ada bahasa ngoko. Kalau misalnya untuk ngomong sama teman sendiri atau orang yang lebih muda kita biasanya menggunakan bahasa ngoko. Atau kalau kayaknya buat yang pecinta drakor gitu ya,
Suka memperhatikan nggak sih ada perbedaan bahasa yang disampaikan? Contoh lah misalnya terima kasih. Ada gomawo, gomawoyo, ada kamsahamnida gitu kan. Itu kan beda tingkatannya. Sama seperti bahasa Jawa. Nuwun yo, matur nuwun. Itu pasti akan ada tingkatannya. Nah, ketika tingkatan itu berbeda, bahasa yang digunakan berbeda, sensorinya berbeda. Orang akan ngelihat, oh ini dia kayaknya secara sensori kita ngelihat gitu ya. Kayaknya orang ini lebih tua daripada saya deh. Oh, akhirnya pilihan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lebih kromo, yang lebih sopan. Itu contohnya. Sedangkan kalau kayak bahasa Inggris, nggak ada manggil mas, nggak ada manggil mbak, ya panggil nama aja gitu. Secara sensori ya dia mungkin tidak akan terlalu notice apakah seseorang itu lebih tua dari dia, apakah lebih tinggi jabatannya atau tidak gitu. Itu contohnya. Kenapa perbedaan bahasa itu akan menangkap dunia sensori yang berbeda pula. Nah, dalam psikologi, makna tidak terletak pada kata-kata tetapi pada pikiran orang, pada persepsinya. Makna terbentuk karena pengalaman individu. Ini kita sudah belajar ya di materi sebelumnya bagaimana pemaknaan suatu pesan itu tuh benar-benar bukan karena kata-katanya tapi dari persepsi yang kita dapatkan. Dan saya yakin kayak misal sekarang aja saya menyampaikan materi ini bisa jadi persepsi yang ditangkap oleh teman-teman dari orang A, orang B, orang C itu bisa berbeda-beda. Nah, ada organisasi pesan. Jadi ini bisa kita gunakan kalau misalnya kita mau menyampaikan sesuatu, ide, gagasan, pesan, atau kita mau menyampaikan pidato, mau menyampaikan presentasi, ini kita bisa menggunakan cara pengorganisasian pesan ini. Yang pertama deduktif dan induktif. Ini jelas ya, teman-teman sudah belajar dulu waktu sekolah bahasa Indonesia. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Deduktif ini menyatakan dulu gagasan utamanya apa, baru nanti diperjelas dengan keterangan penunjang, penyimpulan, buktinya bagaimana. Nah, ini bisa kita bisa kita gunakan saat kita presentasi sesuatu atau mungkin kita menyampaikan pesan sesuatu. Ini loh, saya punya ide ini nih. Kenapa ini? Karena menurut saya ini tuh adalah bisa membuat masalah yang ada sebelumnya itu selesai. Ini adalah penyempurnaan dari ide yang sebelumnya dan bukti-bukti penjelasan yang lainnya. Itu deduktif. Induktif, kita kemukakan dulu rinciannya, baru menarik kesimpulan. Jadi masalah yang kemarin itu sebenarnya kan gara-gara ini ya. Terus menurut aku ini akan bagus deh kalau misalnya ditambah dengan cara seperti ini. Terus mungkin oke juga kali ya untuk bisa ini kita koordinasi dengan ini itu. Karena pada dasarnya kita itu bisa menggunakan ide ini. Jadi kayak kita tarik kesimpulan dari apa yang sudah kita poin-poin yang kita sampaikan sebelumnya. Deduktif dan induktif. Kemudian kronologis. Kalau ini berdasarkan waktu. Jelas ya, misalnya kita mau menceritakan bagaimana proses perkuliahan ini berlangsung. Dari dulu pertama kali masuk, kenalan, kita belajar apa saja, kemudian dikasih UTS, habis UTS masih belajar apa lagi, sampai akhirnya UAS, habis UAS terus dapat nilai, hasilnya bagaimana, itu adalah kronologis. Logis, pesan disusun berdasarkan sebab ke akibat atau dari akibat ke sebab. Ini jelas ya. Jadi kita bisa mungkin bisa kita terapkan ketika kita lagi meeting, lagi ada dalam rapat musyawarah, kita menyampaikan pendapat dari kita lihat dulu nih sebabnya apa dan akibatnya apa atau kebalikan. Akibat dari ini tuh sebenarnya penyebabnya adalah ini. Spasial ini adalah pesan disusun berdasarkan tempat. Ini kalau misalnya memang dalam kondisi-kondisi khusus kita mau menjelaskan tempat A ini bagaimana, tempat B ini bagaimana. Kita mau menerangkan kepada orang lain. Oh iya nih kita punya ruang meeting yang A tuh lokasinya seperti ini, yang B seperti ini. Atau kita mau menjelaskan ini loh kuliner-kuliner menarik yang ada di Jogja.
Kalau misalnya kamu pengen makan ayam geprek, itu tuh bisa di sini. Nah, ayam geprek ini ada beberapa tempat juga. Kalau yang ini, itu tuh tempatnya seperti ini. Kalau yang ini, tempatnya kayak gini. Itu adalah berdasarkan tempat. Kemudian topikal, pesan disusun berdasarkan topik pembicaraan. Dari yang penting ke kurang penting, dari yang sulit ke yang mudah, dan dari yang dikenal ke yang asing. Jadi ini biasanya memang patternnya, polanya kalau berdasarkan topik ini kayak meeting ya. Meeting itu biar kayak rapat gitu, musyawarah, itu akan bagus sekali kalau kita start dari sesuatu yang penting. Yang nggak penting ntar-ntar aja gitu. Yang pasti biar apa? Karena rapat musyawarah itu kan kita butuh konsentrasi yang lebih ya. Untuk bisa memusatkan perhatian semua anggota rapat saat itu, kita harus bisa membawa rapat itu membahas hal-hal yang penting dulu. Kita udah bikin poin-poinnya seperti apa. Baru setelah itu kalau misalnya yang penting-penting ini sudah selesai, oke, bahas-bahas yang nggak penting nggak apa-apa. Mungkin ada yang sudah mulai pegang HP dan lainnya, itu it's okay, nggak masalah. Kemudian dari sulit ke yang mudah gitu. Nah ini juga biasanya akan mengikuti sikon. Kalau misal ternyata masih pagi hari nih kondisinya, oke deh kita bahas yang susah-susah dulu ya, baru nanti yang gampang. Harapannya kenapa yang sulit dulu baru yang mudah? Harapannya ketika nanti kita sudah habis tenaganya, sudah mulai habis konsentrasinya, kita tinggal memikirkan hal-hal yang mudah saja. Kemudian dari yang dikenal ke yang asing. Nah, orang tuh kadang biasanya itu akan merasa lebih lebih cepat keep in touch gitu ya, lebih cepat ada dalam satu dalam satu forum, fokusnya ada di situ ketika dia itu mengetahui sesuatu yang dia kenal dulu dibandingkan dengan yang tidak dikenal. Nah, ini harapannya bisa memusatkan perhatian orang-orang ketika berada dalam satu forum. Organisasi pesan itu juga bisa disusun secara psikologis. Intinya urutannya adalah kasih perhatian, kebutuhan, pemuasan, visualisasi, dan tindakan. Jadi kalau kita pengen mempengaruhi orang lain, rebut dulu perhatiannya. Caranya gimana? Macam-macam. Kayak misal tadi nih ada dari sisi komunikator ya, kita harus tunjukin nih atraksi kita kayak gimana. Oh kalau saya mau presentasi di depan dosen sama di depan mahasiswa, saya harus tampil oke dulu nih hari ini. Saya harus dandan dulu nih. Saya harus pakai sepatu yang mengkilap nih misalnya. Contoh aja gitu. Saya nanti kalau maju ke depan harus jalan tegap gitu. Jangan sambil nunduk atau mungkin celingukan sana sini. Jadi rebut dulu perhatiannya. Oh nanti ketika di depan saya mau bikin ice breaking dulu. Itu adalah cara orang untuk merebut perhatian para komunikan. Selanjutnya, bangkitkan kebutuhannya. Misal nih teman-teman mau presentasi tentang komunikasi asertif. Teman-teman pernah gak sih ngerasa dicuekin? Jadi kayak kita tarik apa sih kebutuhan mereka? Pernah gak yuk kita tanya yuk gitu. Siapa nih yang pernah dicuekin? Pernah gak sih ngerasa kita udah jelasin ini itu ternyata kita gak diperhatikan sama orang yang kita ajak ngomong. Ayo ada gak nih yang mau curhat? Jadi kita coba tarik dulu kebutuhan dari para komunikan nih apa. Harapannya sebelum kita membahas tentang komunikasi asertif, kita kasih solusinya tentang komunikasi asertif. Orang tuh ngerasa, iya ya selama ini tuh kita punya masalah ya. Kok saya kalau ngomong gak pernah didengerin ya? Apa ya solusinya? Nah, ketika kita sudah membangkitkan kebutuhan, kita kasih tunjuk gimana caranya. Cara memuaskannya, satisfaction. Ini loh, ada yang namanya komunikasi asertif. Ini apa sih? Caranya bagaimana sih menerapkannya? Terus gimana sih kalau kita ketemu sama orang-orang yang memang tetap cuek sama apa yang kita omongin? Jadi kita kasih pemuasannya seperti apa. Kemudian kita kasih visualisasi, gambaran keuntungan dan kerugian apa yang diperoleh kalau komunikan ini menerapkan atau tidak menerapkan gagasan kita. Ini loh, kalau kamu itu bisa berkomunikasi secara asertif, nanti tuh keuntungan yang kamu dapat tuh seperti ini. Kalau kamu gak mulai duluan, nanti kamu gak akan bisa mendapatkan perhatian dari orang lain. Nah, buruknya ya kalau misalnya dari sekarang tidak mau untuk berlatih tentang komunikasi asertif, ya nanti akan sulit ke depannya. Teman-teman yang mau kerja ini nanti juga akan sangat pengaruh sekali loh. Teman-teman yang nanti mau
menikah, punya pasangan, punya anak, ini juga akan bermanfaat sekali loh. Jadi kalau misalnya ini tidak dipraktekkan, waduh akan sayang banget. Itu adalah contoh. Kita memvisualisasikannya seperti apa. Dan terakhir, doronglah mereka untuk bertindak. So, yuk kita coba, yuk praktik bagaimana sih start awal untuk melakukan komunikasi asertif. Itu contoh organisasi pesan secara psikologis. Itu materi untuk hari ini teman-teman. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditulis, diketik di kolom pesan ya, di message yang ada di Google Classroom. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.